Mas Joko, silakan. Pertanyaannya tadi tentang membangun frekuensi. Kalau indikatornya kita setengah mengantuk, kemudian caranya itu dengan Bernafas. Gimana caranya kita bisa sampai ke tingkat untuk bisa di posisi kita tuh bisa berada di dalam bawah sadar kita. Kemudian kita bisa, kan sulit ya ketika sudah berada di bawah alam sadar, kemudian kita harus mengucapkan doa itu dengan lantang. Ya, jadi bukan kita di dalam bawah sadar. Kalau kita di bawah sadar ya kita nggak sadar. Ya. Ya, seperti orang tidur nyenyak, deep sleep, itu frekuensinya sangat rendah. Beberapa hertz saja, mungkin di bawah 20 hertz. Jadi udah mati itu. Sudah mati. Nah, tapi kalau di atas itu, tapi di bawah sadar, nah itu frekuensi di mana kita masih sadar, kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa berpikir, cuma ngantuk sekali, dan itu bawah sadar kita mendengar. Jadi ada sadar, conscious, tak sadar, unconscious, ya, ada yang di antara keduanya, yaitu bawah sadar. Bawah sadar tapi di atasnya tidak sadar. Nah, pada bawah sadar itu kita masih bisa ngomong, kita masih bisa. Tapi kalau sudah terlatih, kita dalam alam sadar pun bisa. Jadi kita ngomong biasa aja, ngomong aja pada tubuh, tolong benjolan di pipi saya dikempesin. Ya, beberapa menit kemudian yang bengkak di pipinya sudah kempes. Kemarin saya coba hidung saya bengkak. Jadi saya coba tolong hidung saya dikempesin. Ya, dalam 2 menit sudah kempes. Sampai kawan saya yang rapat itu, kenapa tadi bengkak kok sekarang enggak? Ya. Jadi mudah saja sebenarnya. Kalau sudah terbiasa, frekuensi itu tidak perlu diturunkan. Frekuensi otak tidak perlu diturunkan. Udah langsung, jadi kepekaan bawah sadarnya yang naik. Ya, ke bawah sadarnya yang naik. Bahkan bisa berkomunikasi pada frekuensi sadar. Ada pertanyaan lain? Ya, gimana? Terkait kan tadi banyak disinggung juga tentang ilham, kemudian wahyu dan sebagainya. Yang saya tanyakan adalah apakah masih ada kemungkinan ada, mungkin sebutannya bukan mukjizat tapi keistimewaan di masa sekarang, apakah masih ada orang yang diberi keistimewaan oleh Allah di masa sekarang? Apakah itu nanti jatuhnya mukjizat atau apapun itu, sehingga ya mereka istimewa gitu mungkin, atau bisa dibilang seperti orang-orang indigo itu, dan yang mungkin itu apakah dia bisa disebut sebagai orang yang istimewa atau memang itu sebagai gangguan? Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah masih ada mukjizat sampai sekarang bisa diperoleh, dan apakah indigo itu termasuk keistimewaan atau penyakit? Ya, yang pertama tentang mukjizat. Ya, ajaz itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, ajaz. Jadi orang yang mendapatkan mukjizat itu, kalau manusia biasa supaya tidak salah tafsir, itu sekarang diberi nama karomah biasanya. Ya, Allah memberikan kemuliaan kepada orang itu sehingga
hukum-hukum alam yang biasa itu tidak berlaku, yang berlaku hukum yang khusus. Jadi seperti admin dalam internet, ya dia bisa menginterupsi. Misalnya ada orang sedang main game, ya, lihat dia, oh itu si A sedang main game, maka dia interupsi. Nah, Mas, sudah kelamaan main gamenya, matikan. Nah, sekarang belajar, gitu kan. Nah, admin bisa. Seperti itu juga sebenarnya wahyu ya. Pada level yang lebih tinggi kita bisa menginterupsi hukum-hukum itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah mukjizat itu masih ada, hakikatnya masih ada. Walaupun kalau mukjizat biasanya dikhususkan untuk para nabi, sementara yang ini adalah disebut dengan karomah. Disebut dengan karomah. Nah, karomah itu bisanya karomah itu ya macam-macam. Ada orang yang bisa mengeluarkan penyakit, ya. Ada orang yang bisa memindahkan penyakit, ada orang bisa memindahkan hujan. Ya. Memang di sini sangat hati-hati kita. Harusnya Anda baca juga Al-Baqarah 102 tentang Harut dan Marut ya. Ya, itu kan jelas sekali bahwa Harut dan Marut itu tidak mengajarkan sihir. Tapi setan mengajarkan sihir. Tapi kenampakannya sangat mirip. Jadi kita memang harus waspada di sini. Jangan diajarkan pada semua orang. Kita harus punya dasar iman yang kuat. Kalau kita nanti tidak terjerumus, bahwa kita bisa mendoakan seseorang untuk berubah sifatnya. Saya sekarang sedang punya kasus misalnya. Ada A dan B yang tadinya bersahabat jadi bertengkar. Maka saya doakan si A dan si B supaya si A memandang si B bagus, B memandang A bagus. Supaya dia rukun kembali. Tapi doanya bukan ya Allah rukun karena keduanya, bukan. Ya Allah, ubahlah cara memandang si A sedemikian rupa dia memandang B baik. Dan rubahlah pandangan si B sedemikian rupa sehingga memandang si A menjadi baik. Itu lebih detail. Karena lebih detail dia lebih executable. Bawah sadar kita, harapan kita itu pada menjelang waktu menjelang subuh itu kan Allah mengabulkan semua doa. Artinya kalau kita mendoakan si A dan si B, frekuensi kita itu nyampe ke sana. Jadi pada waktu itu bisa dikatakan gateway-nya terbuka. Tanpa password kita bisa masuk. Passwordnya apa ya? Passwordnya kita di waktu yang diijabah Allah itu dengan niat ikhlas. Jadi itu yang terjadi. Kemudian apakah itu karomah atau bukan? Ya mungkin karomah bagi orang yang tahu dibandingkan dengan orang yang tidak tahu, maka dia karomah. Kemudian kepada indigo tadi. Indigo adalah masalah frekuensi otak. Frekuensi mata. Orang biasanya matanya melihat hanya frekuensi yang nampak. Tapi dia bisa melihat lebih rendah dari itu. Frekuensi panas pun dia bisa melihat. Di frekuensi panas itulah jin. Karena jin terbuat dari api. Maka orang indigo bisa melihat makhluk-makhluk yang frekuensi pribadinya ada di daerah itu. Ya memang bandwidth-nya dia lebar aja. Kita bisa mendoakan untuk menyempitkan lagi, ya boleh aja. Atau Anda malah kepengen tahu, Anda minta untuk dilebarkan.
Tapi tidak perlu kan kita seperti itu. Kita yang wajar-wajar saja. Salah satu ciri utama agama Islam adalah wajar. Wajar. Dosa ada, ampunan ada. Ya, wajar. Terus apalagi puasa ada, makannya ada. Jadi yang membedakan dengan agama lain adalah seseorang menjadi suci kalau di dalam Katolik, kalau dia menjadi pastor dan tidak menikah. Dalam Islam tidak. Wajar saja. Jadi kewajaran ini satu fundamen yang sangat penting bagi ajaran Islam. Jadi kalau sudah tidak wajar, bisa dipertanyakan. Bahkan ada orang yang, saya punya kawan yang kalau waktu sholat, dia langsung ke masjid dan marah kepada teman-temannya kok nggak ke masjid. Oh baik dia ke masjid, tapi nggak perlu memarahi yang lainnya dong. Nilainya jamaah di kelas kok. Kelas kita kebetulan punya musola yang cukup luas. Tersedia cukup ini, kita jamaah di situ. Bisa orang 20 pun bisa. Kelas kita pun sekitar 20 kelas size-nya. Beliau pergi ke masjid, seolah-olah menajiskan musola itu. Ini kan di satu sisi ada yang menganggap itu berlebihan. Ada yang tidak, ya mungkin wajar-wajar aja. Saya sih lebih senang di musola. Karena saya bisa mengajak yang tidak sholat menjadi sholat, gitu kan. Tapi bagi dia, tidak. Jadi hikmah dan kewajaran tadi menjadi satu parameter. Jadi hikmah dan kewajaran tadi kita sudah belajar hikmah, walaupun belum didalami. Nanti kita akan dalami insya Allah dalam kesempatan ini. Ada pertanyaan lain? Sudah lebih 17 menit dan akan ada tamu ini sebentar lagi dari Klaten untuk bertemu dengan Ustadz di sini, Pak Ismunawan, seorang guru agama Katolik dulunya, kepala sekolah SMA Kristen Butia Wacana yang di Terban. Kepala sekolah di situ, dia seorang seniman, pematung, lulusan Asri dan mengajar agama Katolik. Tapi setelah S2, ngambil S2 teologi, dia justru masuk Islam. Ya. Jadi dia di dalam Bible itu ada Lord dan God, ya. Lord itu Gusti. Kalau God itu Tuhan, ya. Maka dia mengatakan dia percaya kepada Gusti Yesus dan Gusti Muhammad. Dia ingin membuat tesis S2-nya Gusti Muhammad di dalam Bible. Maka dia dimarahin. Akhirnya dia ganti judul. Setelah lulus dia luangkan waktu mempelajari Gusti Muhammad. Setelah mempelajari isyarat-isyarat itu, dia mempelajari juga Quran, mempelajari Gusti Yesus. Akhirnya dia mengatakan, sing bener di Quran, dan dia masuk Islam. Waktu dia mengatakan kepada anaknya yang tertua, namanya Lintang, waktu itu baru SMP kelas 2, Pak, ayah mau masuk Islam, gimana menurut pendapat kamu? Ya masuk aja. Kok aneh itu anak saya ini? Tadi dedes-dedes ternyata saya sudah masuk Islam sejak hampir setahun yang lalu. Jadi anaknya sudah duluan dapat hidayah. Dia kalau sholat ke tetangganya, ternyata nunut sholat di sana. Karena takut dimarahi ayahnya yang guru agama Katolik dan sedang S2 teologi. Nah, sekarang semuanya masuk Islam. Ya. Jadi insya Allah Pak Ismunawan nanti akan datang. Janjinya hari ini pagi ini. Nah, kita akhiri.
Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.